Halo, saya Inyong. This is Perspektif. Kasih paham, bro. Inyong adalah lelaki yang saat ini berjuang demi keluarganya, mencari nafkah untuk keluarga, untuk orang tua, dan untuk calon pasangannya. Orang yang saat ini lagi ngerubah hidup yang dulunya buruk sekarang menjadi lebih baik. TikTok cukup membantu untuk anak-anak Gen Z tentunya. Karena banyak anak-anak yang berpotensi, terus juga kebantu dengan adanya TikTok. TikTok tuh sebagai peluru, komedi kita sebagai peluru, dan TikTok itu adalah jalan untuk menuju kesuksesan untuk saat ini. Kalau untuk melek karir mungkin di zaman itu iya, dan sekarang juga masih kebanyakan anak-anak Betawi itu maaf apalagi yang seumuran saya tuh masih kayak takut dengan dunia luar yang belum pernah dia rasain. Kayak mental anak-anak Betawi itu masih takut yang namanya ketemu orang baru, terus bagaimana caranya dia bisa beradaptasi ke orang baru. Kalau dibilang melek karir sebenarnya ya nggak ada jembatan buat anak-anak itu selain TikTok. Makanya saya bilang tadi TikTok tuh cukup membantu karena simple. Kita tinggal bikin konten segala macam. Beda halnya sama orang-orang dulu yang emang pendidikannya maaf agak kurang, tapi sekarang tuh anak-anak tuh bisa kebantu dengan TikTok gitu. Betul, saya hidup dari keluarga yang benar-benar kurang. Kalau buat istilahnya beli apapun barang-barang mewah tuh udah nggak bisa banget zaman itu tuh. Jadi buat bisa makan ada lauknya udah bersyukur banget. Jadi kalau sekarang tuh pernah dapat momen tuh yang kayak bisa ngasih uang tiap bulan ke orang tua buat bayar kontrakan, buat beli beras. Jadi sekarang tuh emang udah lumayan bersyukur dengan adanya ya kayak gini nih, kerja-kerja kayak gini. Alhamdulillah saya sangat bersyukur. Untuk seberapa keras sih sebenarnya nggak keras-keras banget, cuman emang buat ngebentuk mentalnya itu, karena kan selama ini saya tuh belum pernah yang namanya tahu dunia industri itu kayak bagaimana. Selama ini saya cuma menghibur orang di depan panggung yang penontonnya tuh ya kalangan menengah ke bawah. Jadi apapun yang saya lempar punchline-nya pasti bakal diterima, entah jorok ataupun kasar. Tapi sekarang tuh beratnya agak kayak nahan gimana caranya penontonnya udah mulai beda nih. Dari yang tadi menengah ke bawah, sekarang menengah ke atas. Jadi kita harus tahu gimana cara ngelempar punchline, harus adaptasi ke senior, terus juga dengan cerita sketsa yang bener-bener selama ini nggak pernah kepake di dunia lenong gitu. Dapatnya dari lingkungan sekitar, karena saya tuh dari dulu mainnya bukan sama yang seumuran saya, tapi sama yang lebih tua. Jadi pengalaman dia kadang tuh saya jadiin konten gitu, walaupun nggak ada penyebutan nama siapa yang ngalamin segala macam. Cuman saya dapat itu dari senior-senior saya di rumah. Paling berjasa itu sebenarnya kalau dibilang satu, mungkin lebih dari satu. Tapi kalau yang paling benar-benar di awal saya karir, yang benar-benar munculin saya di industri itu di YouTube tentunya Gilang Dirga.